Kamu kan juga bisa, kalau orang Bali tuh ngaturang sajennya tuh kan bisa juga ngaturang di kos-kosan kamu, tidak perlu kamu harus ke merajan kamu di kampung. Dan saya juga sampaikan kalau anak ini itu memang dari kecilnya itu kurang kasih sayang, sehingga hati itu tidak terisi dengan full ya, ada kegalauan yang besar. Dan hal-hal yang negatif itu memang paling suka mengikuti orang-orang yang negatif, yang hatinya kosong, pikirannya kosong, yang stresan, itu paling suka gitu mereka. Dan mereka tuh tugasnya apa? Menambah keruwetan hati dan hidup kamu. Makanya kalau kamu sering tiba-tiba galau, ruwet-ruwet nggak jelas, nggak ada hal-hal tuh kamu gelisah, nah itu kamu harus berhati-hati deh. Coba kamu lebih sering ibadah dan pembersihan diri. Udah gitu juga dia dibuat males, makanya kenapa kamarnya sampai sejorok itu. Karena makhluk-makhluk kayak itu tuh juga memang senang tempat yang lembab dan gelap ya. Kita dorongan cewek ini yang pingin terus balik ke mantan pacarnya itu juga karena adalah hal-hal negatif yang mengikuti dia, yang mau bikin hidupnya dia tuh jadi ruwet aja. Karena overall hidupnya dia tuh nggak ada masalah, kerjaan lumayan juga gitu ya. Hidupnya sebenarnya udah baik-baik aja harusnya. Cuman dia dibikin bermasalah dari sisi percintaannya ini. Terus saran dari saya apa? Kalau mengalami hal seperti ini, ya lakukan pembersihan diri dengan garam lukat ini. Lakukanlah minimal seminggu 3 kali. Campur dengan air, lalu siram mulai dari ubun-ubun hingga terkena seluruh tubuh. Percikkan juga ke seluruh kamar. Gunakan untuk pembersihan dengan disiram juga bisa dari dalam keluar, seluruh lantai dipel, dan percikkan di dalam kamar kos kita secara rutin gitu ya. Apalagi untuk teman-teman yang baru pindah kos-kosan. Karena kan kita nggak pernah tahu ada apa di kos-kosan itu. Nah kebetulannya penunggu kos-kosannya yang orang ini tuh seneng sama orang ini karena hawa negatifnya dia itu ya. Dan tentunya setelah pembersihan ya ibadahnya harus kuat. Jangan lagi doa hanya saat pulang ke kampung. Mulai sekarang di kos-kosan juga tetap berdoa. Dan saya sarankan jangan menggunakan dupa yang berbau bunga-bungaan, tapi gunakanlah dupa gaharu gitu. Karena aroma gaharu itu juga tidak disukai oleh makhluk-makhluk seperti itu. Puji Tuhannya setelah membeli garam lukat ini, kemudian dia melakukan pembersihan. Pembersihannya itu dilakukan memang seminggu udah 3 kali ini dia lakukan pembersihan. Dia bilang lebih tenang, suasana kamarnya juga lebih adem. Biasanya dia ngerasa kayak ada yang mengawasi, ini suasana kamarnya lebih enak. Dan hatinya dia juga lebih tenang. Tapi saya sampaikan juga ke temennya ini, kamu harus banyak-banyak berdoa. Jangan sampai ibadah kamu itu kosong. Karena kalau kamu kosong, hal-hal negatif itu cepat sekali kembali dan mengikuti kamu. Nah, kalau kamu punya pengalaman kayak ini nih, baru pindah kos-kosan, pindah kontrakan, pembersihan dulu ya dengan garam lukat. Dan sekali lagi saya ingatkan ya, garam ini hanya media. Yang paling berkuasa itulah doa kalian. Apapun yang terkandung dalam garam lukat ini, dedaunan-dedaunan yang memang gunanya untuk pembersihan, itu adalah media yang mengembalikan hal-hal negatif itu kembali ke alam. Karena semua hal negatif itu harus dibuang kembali ke alam.